Tidak. Jangan biarkan aku pergi. To go to hell. Siang sudah sampai. Siang sudah sampai. Return of the Deity. Anda Lonceng belanga naga berbunyi. Sembilan lonceng berdentang, tengah hari tiba. Sudah 3 tahun, Ketua Hall kembali. Ketua Hall berada di Jiangzhou. Anggur sang pemilik beracun. Pemilik meracunimu diam-diam. Anggur tak berperasaan ini beracun. Setelah diminum, kekuatanmu mungkin akan habis. Tidak apa, aku akan minum racun ini. Untuk memensing ular kilyar sarang. Selama 3 tahun kau harus tetap rendah hati. Cari tahu dalang de balik siniwa ini. Pemilik, kemana saja kau 3 tahun ini? Tak perlu ditanya. 3 tahun kemudian, lonceng kuali naga berbunyi. Sebentar lagi tengah hari. Maka aku akan kembali. Kau akan tahu di mana aku. Istana Naga Tempet 30,000 orang tunduk. Segera ikut aku ke Jiangzhou temui Shene. Ayah. Kau sudah pulih? Ayah, aku kembali. Berani mengganggu keluarga Ye. Tak akan kubiarkan satupun lolos. Baik. Bagus, Xiao Chen sudah sadar. Paduka sedang menentai. Hebat, keajaiban medis. Si bodoh sudah bangun. Tapi baguslah kau sadar. Bayarkan esai bodoh melihat jelas. Keluargamu. Bagaimana ku bunuh mereka? Apa Chener baik-baik saja? Kakak kepar. Penghinaan yang kau terima hari ini akan kubuat mereka membalas 100 kali lipat. Dasar bodoh. Kau cuma kalahkan beberapa orang lemah. Kau pikir bisa jungkir balikan dunia di bawah Tuan Muda Song? Chin Song Tianba Castle Masuk Istana Naga. Later Belakang Kuat. Jika kau provokasi dia, khawatirnya ini akan sulit dijelaskan. Kakak kepar, kau benar. Sungguh tak bisa membunuhnya. Hahaha Yichen, bagaimana di depan Istana Naga? Apa kau sampai mengompol ketakutan? Aku hina ayahmu. Perlakukan kakak iparmu dengan hina. Terus mau apa? Aku beri. Lao Zu punya Istana Naga sebagai pendukung. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sampai akhir. Tak maukah kau berlutut dan naik-naikin kemenangan untukku? Benar, Tuan Muda Song adalah Grandmaster Istana Naga. Pasti dia takut pada sampah seperti ini, hahaha. Kau? Membunuhnya terlalu murah. Orang seperti ini harus dipotong. Hancurkan dagingnya. Baru jiwa setiaku bisa kubersihkan dengan darah. Ye Chen, berani sekali kau. Yichen. Aduh, telapak ini. Akan kubalas tipu daya ayah dan saudaraku. Yichan Song Xiao. Betapa kejam caranya. Kaki Song Xiao sudah remuk. Mungkin tak bisa berdiri lagi, jadi orang tak berguna selamanya. Yichen Kauhila, Song Xiao dari Istana Naga. Kakak Han Fujin penguasa Istana Berkah Istana Naga. Berani-beraninya kau lumpuhkan dia? Akan kulakukan lebih dari itu. Ada, lepaskan. Telapak balas dendam 5 klan, karena paksa tinggalkan kakak ipar. Tulang-tulangnya remuk semua. Seluruh tenaga hilang. Pembuluh darah pecah. Y Shen, Kurazako Gila. Tuan Muda Song dari dunia naga. Yichen Kauhila. Tahu akibatnya jika menghina Istana Naga? Yichang.
Berani beraninya kau lumpuhkan aku? Kau mempertaruhkan nyawa. Kukatakan, Istana Naga pasti akan membuatmu mati tak utuh. Upaya terakhir. Lapor untuk mencuri istrinya. Menghina dewa. Aduh. Cepat selamatkan orang. Jika Tuan Muda Song tewas di sini, Istana Naga sudah murka. Semua orang di ruangan ini akan mati. Setiap anggota Istana Naga membawa kartu kehidupan. Begitu Song Xiao meninggal, pasukan Istana Naga akan langsung menemukan kalian. Tak ada yang bisa menanggung akibatnya. Hentikan kejahatan. Veranti. Veranti. Matilah untukku. Baik. Tuan Muda Put Song Tianba dibunuh. Apa? Anaku. Utusan Yin Yang ini baru tiba di Jiangzhou untuk inspeksi. Keluarga Y de Berani membunuh Anaku. Mereka Karimati. Bawahan sudah menyelidiki. Tempat persembunyiannya ada di keluarga Ye. Mereka tega bunuh anakku di saat genting. Ini panggilan Antuku dan Istana Naga. Sampaikan perintah. Ambil bukti palsu yang kusiapkan untuk keluarga Ye. Un dingue Suchon de Wa, peut en peu dans Naga. Hancurkan keluarga Ye dengan penggerebekan. Siap. Kau benar-benar membunuhnya. Lepaskan. Y Shen adalah Grand Master Kiraja en Naga. Beraninya kau membunuhnya. Ini sudah berakhir. Tamasuda. Bahkan jika Ayah Long meninggal, Ayah Long pasti murka. Tak ada yang akan selamat. Istana Naga pun harus tunduk padaku. Xiao Shen Jutewa. Sungguh luar biasa. Segumpal darah ini mensyariatkan rakan dalam tubuh selama tahun. Manusia setengah dewa. Ini akhir. Semuanya selesai. Xiao Chen baru saja siuman. Napasnya tidak stabil. Tabrakan keras lagi dengan Song Tianba. Kurasa dia luka parah. Darah yang dimuntahkan dari organ dalam, berwarna hitam kemerahan. Cedera Xiao Chen memang serius. Apa yang bisa kita lakukan? Yi Chen, kukira kau hebat. Ternyata kau juga terluka oleh Tuan Song. Hanya segitu, beraninya memberontak. Aula naga yang membangkang. Hari ini adalah hari kematian. APA. Pemimpin Istana Naga Songping Murka. Bawa 60.000 prajurit elit. Versanjata lengkap. Memeriksa keluarga Ye di Jiangzhou. Jarak dari istana kehidupan ke rumah Ye, hanya 3 menit. Jika tak ingin mati, kita harus bersatu, menuduh keluarga Ye. Biarkan Ye Chen dan keluarganya menanggung akibatnya. Y Shen, Kotama. Tuan Song datang. Koluka Para. Lihatlah kesombongan. Yi Chen, Pienu Song Xiao Pun tak berguna. Di masa jayamu pun tak lawan Istana Naga. Apalagi sekarang kau luka parah. Dalam keadaanmu sekarang, apa yang kau andalkan? Keluarga Ye akan dimusnahkan sekarang. Keluarga Ye tak bersalah. Takkan kubiarkan kau memfitnah. Lagi pula ini dimulai oleh Song Tianba. Ming 11, kau mau menjebak keluarga Ye. Jangan harap menjebak Xiao Chen. Yang Yueying by Arkan Kau habisai keluarga Ye. Kau keras kepala. Sekarang dengan Ye Chen si gila ini, membunuh Tuan Muda Song. Tak peduli Ye Jiaqing bersalah atau tidak, apa yang terjadi? Hari ini seluruh keluarga Y ikut mati. Daun yang rusak parah. Chen masih bisa lawan Istana Naga. Astaga, langit yang menjulang. Lagi pula Ye Chen datang selamatkan keluarga Ye. Membunuh untuk balas dendam. Bahkan jika aku mati bersama, aku rela. Kalau begitu, akan kujudkan. Tuan Song dari istana mengambang akhirnya tiba. Ini putri Istana Naga yang mengambang dan tenggelam. Kuasa pasukan elit Xinjiang Selatan. Otoritas tak tertandingi.
Putri Song orang pertama di Jiangzhou. Dia datang sendiri. Kali ini kalian tamat. Aku telah melihat Tuan Song. Tuan Song Ping. Mengapa tidak sujud sendiri? Sampah luka parah. Berani menghina Tuan Song. Suju Sekarang. Tuan Song akan merindukanmu sebagai hantu tua. Berikan kematian cepat. Dasar orang bodoh. Siapa bilang aku masih terluka parah? Semua melihat dengan jelas. Organ dalammu terluka. Muntah darah hitam. Itu cuma kotoran Pendarahan organ dalam. Berani menggunakan alasan konyol untuk pamer. Kau kepala keluarga berusia seabad. Otakmu sama rusaknya. Y Shen, Berlagak Saja. Tuan Song dari Istana Naga Adir. Serang habis-habisan. Bukan lawan sepadan. Tuan Song yang terluka parah. Membunuhmu semudah menyembelih ayam. Tuan Song Anda juga lihat. Dia tidak patuh hukum. Sampong. Dia tidak hanya menghina Anda, tapi juga membunuh Song Xiao. Kau bunuh putraku. Bukan hanya dia. Aku juga. Berani. Tuan Song yang membunuh Song Xiao. Song Xiao hanya tahu 5 putra keluarga Ye tewas. Nianzai anggota Jiangzhou. Dia datang berdaya dengan membawa boa tanggon. Tapi siapa sangka, mereka iri pada bakat Song Xiao. Iri akan masa depan keluarga Song. Bahkan Song Xiao pun dibunuhnya. 11. Lakukan yang terbaik. Tapi dia hanya perempuan lemah. Tak bisa menghentikan ini. Ming Xin memutarbalikkan fakta. Gila, jelas Song Tianba. Diam. Ye Shen Qianmiyang bunuh Song Xiao. Semua yang hadir melihatnya dengan jelas. Keluarga Y akan berakhir. Tapi kau masih bisa kembali sekarang. Cepat datang dan gugat keluarga Ye bersama ayah. Ayah bisa selamatkan. Teori tidak mandiri. Mathilda, siapa yang takut? Keluarga Xia sudah berpraktik medis bertahun-tahun. Tapi dia punya banyak koneksi. Kau hanya perlu merunduk. Keluarga Xia bahkan memohon pada putri untuk membebaskan. Anak ini malu atas pengasuhan ayahnya. Apapun hasilnya hari ini, Shueman rela mati bersama keluarga Yideni Chan. 2 kakak laki-laki, hanya seorang anak perempuan. Mengapa harus baik hati? Kini Tuan Song datang sendiri. Jika kau tahu kekuatannya. Suju dan Samba. Serahkan bukti keluarga Ye membahayakan Jiangzhou. Ayah masih bisa pertimbangkan selamatkan. Chun-Yi, perkataan kepala keluarga Yu benar. Asal kau mau lapor pada Putri Song, keluarga Ye akan ampuni ayah. Keluarga Yi adalah keluarga Sisha. Apa salahnya itu? Aku rela mati. Aku, Sushan, rela mati. Dasar orang-orang bodoh. Aku tak tahu apa menariknya sampah ini. Satu hancurkan dantian. Tinggalkan ilmu silat. Kau tinggalkan harta demi dia. Hidup miskin. Kau hancurkan masa depanmu untuknya. Dan kalian berdua. Tangan yang patah sendiri. Keracunan hingga tak waras. Satu persatu jadi tak berguna. Apa gunanya menunggu dia bangun? Aku akan jadi sampah seumur hidup. Hidup lebih baik daripada mati. 5 orang tak berguna berani merasa benar. Kini Tuan Song datang sendiri. Kalian bahkan takkan lumpuh lama. Terobsesi. Kau hanya bisa bicara pada sampah ini. Mereka dibunuh oleh Tuan Song. Kasihan putriku, dia punya bakat. Generasi dokter hebat. Tapi berakhir seperti ini. Ye Chen, pantaskah kau untuk putriku? Pantaskah kau untuk mereka? Terima kasih kepada 5 saudari ipar atas pemijahan pada Ye Chen. Berhati mulia. Bersumpah melindungi keluarga Ye. Sangat mengharukan. Karena kalian semua berbudi luhur. Akan kukirim kalian ke alam baka bersama. Jadilah pasangan kekasih berumur pendek. Balaskan dendam putra kalian. Kakak ipar. Jean-Gon Bersedi. Akan kuantar kalian satu-satu menemui putraku Putris. Ini adalah kekuatan puncak dari Guru Agung. Yang Yuing ini, dia sudah melepaskan ilmu silatnya. Harusnya tidak bisa bergerak lagi. Organ dalamnya hancur. Hidup suram. Keluar dari Shanxi. Harus mati. Inilah kenapa kau buta. Berani menyasar orang yang salah. Berani membunuh Tuan Muda Song. Putri Song adalah ahli terhebat. Ini kekuatan Istana Naga. Kira bisa lolos?
Ini baru permulaan. Kakak ipar, tahan. Xiao Chen. Kakak ipar baik-baik saja. Hanya tak bisa melihatmu membangkitkan keluarga Ye. Melangkah ke puncak. Jangan khawatir, kau takkan mati. Neraka tak bisa merebutnya. Ah, que ce bantard l'a mati. Hidup mati pun tak bisa kau tentukan. Masih bicara menyelamatkan orang? Mustahil. Telapak guru agung. Organ dalam hancur. Abadi. Jika ada yang bisa menyelamatkan di dunia ini, hanya yang misterius di Istana Naga, Ketua Hall Pencipta Hantu dan Dewa. Kau Dengga, bahkan kepala keluarga Xia bilang, tembakan guru agung, organ dalam hancur. Tiga nafas lagi mati, masih berhayal merampok Yama. Kira diri sendiri tuan Istana Naga? Kepala keluarga Xia ketua rumah dokter ilahi, obat turunan ribuan tahun tiada tara, dikagumi semua orang. Kepala keluarga Xia berkata, kecuali tuan Istana Naga, tak ada yang bisa selamatkan. Berani bersikap arogan di sini. Aku ini Master Puncak, orang yang dilukai Presiden Cui. Mau menyelamatkannya, hanya mimpi. Xiao Chen. Jangan repot. Aku tahu kondisi kakak ipar. 5 organ dalam hancur. Harus mati. Bawa mereka pergi. Bawa mereka pergi. Kau tak bisa lawan Song Pi. 5 organ dalam kakak ipar hancur. Aku punya kekuatan mengubah nasib. Sudah tengah hari, matahari bersinar. Akan kuambil inti sinar matahari, membentuk ulang organ dalammu. Ambil esensi matahari dan bulan. Venticulant Kelima, organ dalam Dantian. Keras sekali suaramu, Master Puncak dari tahta ini. Tak berani kukatakan bisa merebut berkah matahari, hahaha. Ye Chen benar-benar melakukannya. Menekeh Himil. Ini pilihan terbaik dalam hidupku. Yang Yuing akan mati. Masih mau bertingkah gila di sini? Mau ambil esensi matahari terik sembuhkan luka dan bicara besar? Kira diri penguasa Istana Naga? Mendapat esensi matahari terik hanyalah mimpi bagi. Tapi aku bisa hahaha. Konyol. Hanya dalam legenda, tak ada yang lihat wajah asli penguasa Istana Naga. Bahkan Master bela diri tertik, tak berani sentuh esensi matahari terik sembarangan. Kau ini apa? Yang Yuying. Yang Yuying. Lihat betapa bodohnya orang pilihanmu. Ini orang-orang sekarat, masih bicara omong kosong di sini. HM, si tua ini, kau tunggu Ye Shen 3 tahun. Hanya menunggu si gila ini kembali. Mau apa lagi ambil esensi matahari terik? Jangan kau berkhel? Xiao Chen sedang urusan hidup mati saudari iparnya. Hati-hati. Bahkan dokter Xia bilang, kecuali penguasa Istana Naga, tak ada yang bisa selamatkan kita. Ko yakin sekali. Xiao Chen. Aku tahu keadaan saudari iparku. Tak perlu kau khawatir. Ini konyol, masih tak malu mau ambil sinar matahari? Master hebat pun tak bisa lakukan ini. Ingin kulihat semut sekarat ini. Bagaimana matahari dan bulan tercipta? Manusia biasa dengan mata telanjang, tak kenal naga. Saudari, akan kututupi langit ambil matahari untukmu. Tenangkan dirimu. Bersiap menyerap esensi matahari terik. APA. Richard Tiandeo. Dewa ini, tutupi langit rampas matahari hari ini. Apa yang akan dia lakukan? Jangan-jangan dia benar-benar mau tutupi langit ambil matahari? Kondensasi esensi matahari membara. Ah. Ya tuan. Hari semakin gelap. Hari semakin gelap. Kegel upon knife. Dia benar-benar menghancurkan matahari. Ini setidaknya menutupi langit. Apa ini? Angkat jarimu untuk menutupi langit. Kekuatan ini setara dengan dewa. Mungkinkah dia benar-benar tuan Istana Naga legendaris? Hahaha, Ye Chen manfaatkan gerhana matahari. Angkat tanganmu dan bilang bisa tutupi langit. Kayaknya otakmu belum waras. Ah, aku paham. Puma Gerana Biaza. Verani Beraninia Sibodo, ini Verpura Pura. Kelakuanmu sebagai monster gaya. Lebih tolol dari anak kecil. Kau pikir bisa menangkap Rihua? Höm Suk Jagoan Höm. Kelo Aga Yesuda Mengerutu Lama Sekali. Bagaimana dengan siang hari? Ye Chen Kembali Kae Nirvana. Kukira aku bisa menghidupkan kembali keluarga Ye. Tak Kusangka Ada Orang Gila Yang Menunggu. Hahaha. Yang Yuing lebih baik hancur sendiri. Pria yang ingin kuselamatkan ini orang gila. Kau pasti sudah menyesal sekarang. Kawanan semut. Karena kau tak percaya, buka matamu lebar-lebar.
Lihat apa yang kumiliki di tanganku. Itu secercah sinar matahari. Apa? Bisakah manusia biasa meraih langit dan menangkap matahari? Bagaimana mungkin? Mungkinkah Y Shen seperti Raja Istana Naga Susi? Ilmu bela diri. Jalan sihir ini mustahil. Itu tidak mungkin. Xiao Chen benar-benar bisa memanfaatkan matahari di langit. Mangambil seserka sinar matahari. Tingkatan yang mengerikan seperti apa ini? Kakak ipar, aku akan menyuling inti matahari ini untukmu. Guru Ryua mampu menutupi langit dengan satu tangan. Kekuatan Xiao Chen, kamu punya potensi. Kakak ipar siap menyerap inti api. Akan Kuban Gungkin Kembelai Dantian Musashinyu. Baik. Tidak, kakak. Sepertinya ini akan gagal. Jepang itu kuat. Kakak ipar tidak sanggup. Aku punya cara. Minum pil ini, kamu bisa terlahir kembali. Tunduk pada temper Jepang Cina. wanita ini tamat. Ilmu sampah yang menutupi langit dan mengambil matahari. Ini cuma trik permainan biasa. Aku tahu cara kau menggunakannya. Tipuan yang mencolok. Cuma organ dalam rusak. Manusia fana. Hahaha percuma. Putri Ye Chen. Song sudah tahu trikmu. Sandiwara kecil-kecilan. Pengamen jalanan pun bisa melakukannya. Nyawa Yong Yuying. Trik tak bisa dikembalikan. Yi Chen, Diarkan Sejermati. Kau masih sempat main sulap di sini? Kau bisa menipu orang lain, tapi bisa tipu Raja Neraka? Lihat, Yang Yuing akan segera mati. Ini akibat menghina Tuan Muda Song. Ashui. Tak berdaya. Manusia abadi. Ya, napasnya tinggal satu. Aku akan mati. Rusak, Kak. Ini benar-benar akan gagal. Xiao Chen, APA Kaikin? Manusia abadi, tapi aku bisa menyelamatkan. Aku sembuh. Aku benar-benar sembuh. Iya. Ya baik-baik saja. Kakak tertua sudah pulih. Yang Yuing ini ternyata masih hidup. Benar adanya. Memperbaiki organ dalam dengan Rihua. Metode Ye Chen setara dengan dewa dan hantu. Perhatikan aliran nafas Yang Yuing. Dia bahkan menghancurkan kemampuan lamanya. Semua sudah pulih. APA, sudah selesai? Bukannya katanya Diarkan Sejermati, kecuali sang pemilik. Tak ada yang bisa menyelamatkannya? Bagaimana mungkin? Dia cacat dengan organ dalam rusak tanpa energi sejati. Selain telapak hatiku, ini juga bisa disembuhkan. Tidak. Tidak hanya lukanya sembuh, tapi kekuatannya juga pulih, bahkan meningkat. Prajurit puncak adalah seorang master. Dia bahkan naik ke alam master. Bagaimana mungkin? Dia orang sekret. Tidak hanya menyelamatkannya, tapi juga meningkatkan kekuatannya ke level master. Bagaimana mungkin Ye Chen seperti ini? Itu tidak mungkin. Kakak, kau sudah sembuh. Aku juga mencapai alam master. Hebat sekali. Xiao Chen. Terima kasih Xiao Chen. Kau sekarang sangat hebat. Kau bisa mengambil bintang dan merebut matahari dengan satu gerakan. Apa kau benar Tuan Istana Naga? Bagus. Kau ini pencuri. Yang menggunakan matahari untuk menyembuhkan sakit dan mati. Tapi dia mencuri pil tubuh emas 9 revolusi dari Istana Nagaku. Untuk menyembunyikan efek pilnya. API à diffusion. Pil tubuh emas 9 revolusi APA, ternyata Ye Chen tadi memberi makan Yang Yi. Itu pil tubuh emas 9 revolusi dari Istana Naga. Pantas saja Yang Yuing langsung... Pil tubuh emas 9 putaran ini. Itu pil terbaik dari Istana Naga. Tidak mungkin. Bahkan aku tak pernah lihat pil tubuh emas 9 putaran. Bagaimana dia bisa memilikinya? Ramuan tak tertandingi ini. Hanya penatua Istana Naga yang bisa punya. Bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Xiao Chen, yang kau beri adalah pil tubuh emas 9 putaran.
Ya, hanya pil tubuh emas 9 putaran, baru kita bisa serap kekuatan Rihua. Bisa-bisanya masih bicara kekuatan Jepang. Ini jelas efek pil tubuh emas 9 putaran. Kutanya dari mana kau dapat ilmu itu? Bisa tutupi langit dan ambil matahari. Itu tingkatannya dewa. Boka. Di depan sesepuh, akting monyetmu bagus. Tapi kau salah tempat. Aku paham. Bukan dia yang menyembuhkan Yang Yuing. Ini karena pilnya. Ebako Y Shen. Bisa berakting seperti ini. Kalian kodok dalam sumur. Sulit melihat ini gerakan dewa. Ya. Aku muak dengan kesombongan. Kobunu Anaku dulu. Curi harta istana naga pil tubuh emas 9 putaran. Kejahatan terkutuk. Sujud dan terima hukuman di depan istana. Aku masih perlu mencuri pil tubuh emas? Konyol. Harta istana naga pil tubuh emas 9 putaran. Hanya elit istana naga yang punya. Hanya ada 9 batu abadi di istana naga. Setan pun tak berkesempatan pak. Kokuri harta seperti ini. Pantas jika kami bunuh seluruh keluarga. Yichen, kau tahu le kamu pera. Ingin kabur begitu saja. Hanya dengan akal bulus. Sayang pil tubuh emas 9 putaran tak ternilai. Sangat langka. Lantai atas Feilong Hall tak bisa digunakan. Kau sia-siakan 1 hari nyawamu tak cukup bayar. Kurasa dia ingin seluruh keluarga Ye membayar nilai pil ini. Ya. Begitu banyak pil tubuh emas 9 putaran. Bisakah beli nyawa kalian semua? Banyak sekali. Kenapa ada begitu banyak pil tubuh emas 9 putaran? Pedang naga tidak sebanyak ini. Ye Chen datang dari mana? Xiao Chen, kenapa kau punya banyak pil tubuh emas 9 revolusi? Gak usah sok jago. Kamu cuma buat pil palsu buat dikira asli. Mau kabur dari tanggung jawab. Sayangnya aku datang hari ini. Un tuk Mangakini Keluarga Y di Istana Naga. Tak ada yang bisa lolos dari keluarga. Jika ada yang disembunyikan. Sebagai kaki tangan. Keluarga yang Jiangzhou kami. Bersumpah setia dengan darah. Manguga Keluarga Y. Ye Chen banyak berbuat kejahatan, sewenang-wenang. Venu du Grand Master Song Shao, Istana Naga. Kebale Naga, un tuk Melindanji Keluarga Y. Mengkhianati kekaisaran Xia. Bersihkan para Qianlong. Musnahkan 9 marga keluarga Ye. Keluarga Chen Jiangzhou kami. Keluarga Yudansu. Bersumpah setia dengan darah. Beritahu keluarga Ye Chen. Minta sang tuan bersihkan dunia. Musnahkan mancu keluarga Ye. Keluarga Xia kami. Mohon putri. Bersihkan semesta. Musnahkan 9 marga keluarga Ye. Huan Song, aku Yi Jiaxing. Yang duduk di sini tak pernah berbuat salah. Aku menggunakan cara istana naga. Venu Y. Shen. Lihat siapa yang bisa hentikan kali ini. Siapa lagi yang bisa menghentikan kali ini? APA. Mari kita lihat apakah kau mampu. Tubuhmu terluka parah. Berani jadi musuh Grandmaster Puncak. Ku akan kubua bayar nyawa anakku. Xiao Chen mundur. Kini aku juga master sejati. Akan kuhalang untukmu. Kakak kepar. Kau yang pertama mencapai tingkat master, belum stabil dan sulit dikendalikan. Hanya seorang Grandmaster. Bisa kubunuh. Xiao Chen. Song Xiao adalah master. Ye Chen bisa bunuh Song Xiao meski terluka. Tapi yang sedang dia hadapi sekarang adalah Tuan Song dari alam Grandmaster. Master sejati bisa bunuh 10 master seketika. Sampah ini, dia sudah mati. Haha Yichen, masih berani bicara sembarangan di depan master. Entahlah. Kulihat sampah terluka ini. Taktain melihatnya di Tanggon Tuan Song. Satu gerakan akan meledak dan mati. Ambil nyawamu. Ini adalah telapak ilahi Tathagata. Telapak Tuan Song bisa hancurkan mob.
bisa bunuh 10 master seketika. Y Shenini, Diamati. Telapak Tatagata. Aku tidak sedang bermimpi. Telapak Dewa Tathagata ini adalah jurus andalan Tuan Sok. Pukulan penuh, ternyata hancur oleh satu jari Ye Chen. Xiao Chen, kekuatanmu sangat mengerikan. Bahkan para master besar pun bisa dikalahkan. Ye Chen, aku meremehkan. Bisa hancurkan telapak Tathagataku dengan satu jari. Sepertinya kau juga memakan pil tubuh emas 9 revolusi. Tubuh terkuras. Peningkatan kekuatan sementara. Aku mengerti. Pil tubuh emas 9 revolusi. Katanya bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Efek peningkatan kekuatan besar. Seperti yang Yui. Bisa masuk ke alam master dalam sekejap. Dia mengandalkan kekuatan luar. Lonjakan kekuatan ini ada konsekuensinya. Pil tubuh emas 9 revolusi ini, efeknya hanya bertahan 1 batang hio. Waktunya sudah habis. Efek samping obat. Luka bertambah luka. Ye Chen mungkin tak bisa bangun seumur hidup. Mencuri pil. Berani memalsukan. Terluka oleh kekuatan pil. Tuan Song, Anakini. Kau mempertaruhkan nyawa. Xiao Chen, kau sudah terluka. Pil ini hanya meningkatkan kekuatan sementara. Organ dalammu akan terkuras nantinya. Apa kau tidak sadar? Xiao Chen, kenapa kau baca bodoh? Bibi, meski mereka mati, aku tak ingin sesuatu terjadi padamu. Xiao Shen, Lukumi para. Duduklah dan sembuhkan. Mungkin masih ada kesempatan selamat. Bibi tak perlu khawatir. Ini cuma pelayan kecil bagiku. Menggunakan kekuatan pil? Mengandalkan efek obat. Bicaranya tidak kecil. Sayang kira bisa lepas hari ini. Apa hanya aku yang datang? Para tua dan sakit ini, Tuan Song. Aku tak bisa dapatkan keluarga Ye. Mereka semua terluka parah. Dia akan segera mati. Sepertinya takkan berguna. Song Ping ambil staf tentara Ye sebagai bukti. Minta Dewa Perang Pedang Naga bertindak. Hancurkan kejahatan pedang. Balas dendam untuk Ye Jiajun. Berjalan di langit, di atas Grand Master. Hanya Raja Marshall bisa mencapainya. Yi Chun Yi Kanglan. Chen Xian Wei Kao. Korupsi harta keluarga Ye. Tanpa moral. 100.000 pasukan. Yi kehabisan logistik. Mati tragis di Hebei Utara. Hari ini kau akan hibayar dengan darah. Xu Chong. Dulu Dewa Perang pertama di Ibawa Keluarga Ye. Kekuatan luar biasa. Kemudian dipanggil oleh Raja Istana Naga. Masuk ke Balai Naga secara istimewa. Ia juga memberikan pedang naga secara pribadi. Dijuluki Dewa Perang Pedang Naga. Bisa disebut Dewa Perang terkuat di Siaraya. Apakah Su Chong pernah jadi tamu keluarga Ye? Kini ia berbalik melawan Keluarga Ye. Maka keluarga Ye benar-benar akan berakhir hari ini. Xu Chong adalah Raja bela diri didikan Longzhan. Ye Chen yang terluka parah tak mungkin lawannya. Mengapa berhenti di sini? Ia memegang pedang naga pemberian langsung Raja Istana Naga. Pedang yang telah membunuh jutaan orang di Iki. Dulu Su Chong menggunakan pedangnya menghancurkan markas musuh. Satu pedang hancurkan 30.000 zirah. Terkenal sejak Perang Dunia Pertama. Kurasa Keluarga Ye tak sanggup hadapi satu pedang. Su Chong. Kau mengabdi di pasukan Ye selama 10 tahun. Keluarga Ye selalu memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau memfitnah keluarga Ye? Keluarga Ye menggelapkan dana untuk mengobatimu. Sebagai gubernur militer, ratusan ribu persediaan logistik Ye Jiajun dikorupsi, menyebabkan kekalahan pasukan kita. Tanganku hancur akibat tembakan meriam. Tak bisa lagi mengabdi pada negara.
Kondisi rekan-rekan kita sangat menyedihkan. Luka yang tak bisa sembuh seumur hidup. Kalian Ye Jiajun disebut setia. Bersedia Bergkorban Membelatana er. Mempercayai keluarga Ye. Tak Kusanka Keluarga Ye Kehil Anggan Nurani. Senjata aspal. 100.000 prajurit Ye Jiajun tanpa senjata, tanpa zirah, mati sia-sia di medan perang. Keluarga Ye benar-benar tak tahu malu. Pasukan Ye berada di Ibawa Kendali langsung mereka. Dikenal memberikan banyak kontribusi pada negara. Keluarga Ye tega mengorbankan anak sendiri. Keluarga Ye sampah pencari popularitas, bahkan tega korupsi di wilayah militer sendiri. 100.000 prajurit patriotik, hanya untuk mengobati si bodoh ini. Untung ada Ju Chong hari ini, Dewa Perang Su memegang pedang naga. Pasti balas dendam 100.000 prajurit patriotik. Sebelumnya Song Xiao berkata, 5 putra keluarga Ye hianati sang sulung. Xia dan Kou diperkosa. Kini terbukti, semua kesalahan kakek Ye. Pemimpin tak benar, bawahan ikut rusak. Keluarga Ye benar-benar biadab dari atas ke bawah. Mengapa tak minta Dewa Perang balas dendam prajurit ini? Musnahkan semua biadab di keluarga Ye. Kau anggota keluarga Ye yang diperlakukan baik, tapi kau terus mencoba hancurkan keluarga Ye. Kau benar-benar berhati serigala. Wah, berani bicara omong kosong. Aku hanya menyuarakan keluhan prajurit, dan memohon Dewa Perang basmi pengkhianat. Keluarga Ye telah melakukan kejahatan ini, malah menyalahkan Yi Chen. Jangan kira pil emas 9 revolusi bisa selamatkan. Tubuhmu yang terluka sudah di ujung tanduk. Dewa Perang Pedang Naga Raja bela diri terkuat. Apa yang kau andalkan untuk lawan Raja bela diri? Dewa Perang Pedang Naga Ijo, Adapi Pankiana. Balas dendam untuk Ye Jiajun. Perta Encan Martaba Balaisan Long. Dewa Perang Pedang Naga Ijo, Adapi Pankiana. Balas dendam untuk prajurit keluarga Ye. Perta Encan Martaba Balaisan Long. Tuanyi, Terima Casey Keluarga, Yi Adas Kebaikannya. Tapi Lord Istana, Naga, Menganujarahi Pedang Naga. Di bawah bimbingan guru besar. Bersama membersihkan negeri ini. Apapun yang terjadi hari ini. Aku balas darah 100,000 prajurit yang gugur. Kau, ayah. Kau bicara ngawur. Kamu ngomong sembarangan. Keluarga Ye tidak pernah melakukan hal ini. Kau menghina keluarga Ye. Dazar Curant Ajar. Dewa Perang Pasukan Naga Nu Chong datang. Ini Raja Marshal terkuat, sang pemilik sendiri. Kekuatan pasukan Naga bukan main-main. Su Zhanshen punya rahasia dalam hal ini. Mereka memfitnah. Fitnah. Lihat luka di para prajurit ini. Apakah ini palsu? Semakin banyak kejahatan keluarga Ye, semakin cepat binasa. Berani-beraninya berdebat di sini. Kurasa kau takut bertemu Dewa Pedang Naga. Lebih baik berlutut dan mengaku. Banyak kejahatan akan membinasakan diri. Membalikkan hitam putih, menjebak Song Liang. Kau malu pada Pedang Naga Pemberian yang mulia. Sia-sia disebut Dewa Pedang Naga. Kau pernah mengabdi di keluarga Ye. Tidakkah kau tahu sifat keluarga Ye? Keluarga Ye jatuh karena kau. Beraninya kau membantah. But, kau ingin bukti? Ini buktinya. Aku hidup dan mati untuk negara. Luka ini didapat saat bertempur melawan musuh. Si ikan besar takkan selamat hari ini. Aku tak menyesal, tapi aku tidak mau. Tuan Muda Ye, seragam yang kami pakai dikirim keluarga Ye. Benar atau tidak? Seragam yang dibutuhkan, Ye Jiajun. Semua dibeli langsung keluarga Ye. Iya dan tidak. Benar. Baik, akan kutunjukkan. Keluarga Ye memang biadab. Kau lihat. Apa kau melihatnya? Prajurit yang menumpahkan darah untuk negaranya. Semua ini sampah. Jika bukan karena keluarga yang mengurangi jatah gaji, bagaimana 100.000 pasukan bisa kalah? Hancurkan 100.000 saudara kami. Harus bagaimana keluarga yang menebus nyawa? Itu tidak benar. Seragam perang yang kubeli jelas pakai kapas terbaik. Keluarga Ye benar-benar tak bermoral. Baju Kappa Berizi, Jerami Begini. Kalian tega lakukan?
Ini tim internal keluarga Ye sendiri. Pantas hari ini dibunuh Dewa Perang Pedang Naga. Yi Chen Menyuruhku berkata, yang paling terketuk adalah keluarga Yi. Untuk menyembuhkanmu, korupsi begitu banyak uang perak. Lambat laun kalian akan dihukum. Konyol. Aku hanya akan katakan satu hal. Perbekalan militer keluarga Ye dibiayai kami sendiri. Untuk apa keluarga Ye korupsi? Omong kosong. 3 tahun lalu kas negara kosong. Raja Istana Naga mengorbankan diri demi pasukan Ye. Jual darah esensi untuk triliunan jatah gaji. Masih berani klaim Raja Istana Naga bagian dari Ye? Aku tahu persis triliunan gaji o jatah itu. 3 tahun lalu ketua istana jual darahnya. Ketua, hentikan donasi. Ki dan darah praktisi bela diri ketua sangat berharga. Bisa merusak dasar 5 meridian jika terus begini. Tak perlu banyak bicara. Kas negara kosong. Pasukan Ye butuh makanan, gaji mendesak. 1 tetes darah esensiku, setara 10.000 emas. Untuk para prajurit. Mengepatak berkerban sedikit. Kahaya Emes. Kambuk Ganda Naga Hermo. Inikah darah esensi bela diri pemilik toko? Hatiku ingin mendonasikan darah untuk negeri. Ini adalah kebaikan. Tak kusangka Raja Istana Naga punya pikiran seperti ini. Ye Chen, Zampa ini berani berpura-pura jadi Raja Istana Naga. Uang dari jualan darah, lebih hina dari binatang. Sayang darah suci sesepuh dihamburkan. Dikasih ke serigala dan binatang buas keluarga Ye. Tuan Ye jual darah tukar beras. Berani seraka. Aku Suzong, dapat pedang naga dari sesepuh. Bergelar Dewa Perang Pedang Naga. Bersumpah basmi pengkhianat negara. Jika aku tak habisi keluarga Ye hari ini, bagaimana jawabku ke sesepuh? Yan Chen, kau masih berani ngomong yakin? Berazil tukar darah Raja Istana Naga. Ini dari keluarga Ye? Keluarga Ye tak tahu malu. Berani klaim jasa sesepuh dengan darahmu. Akulah Raja Istana Naga yang kau sebut. Beras itu memang dariku. Kau brengsek. Penderma darah negara pun berani dipalsukan. Agar bisa hidup di bawah Suzhan Shen, kau berani mengarang dusta. Terus-menerus bilang kau lihat wajah anjing macam apa kau ini. Pentaska. Kau anak kedua negara dan rakyat. Berani pura-pura jadi sesepuh setia cari mati. Pedangku pemberian pemilik toko. Shangzhan Sanjun. Tumbangkan pengkhianat. Hari ini ku habisi kau dengan pedang ini. Bersihkan mulut kotor, Azar. Bunuh. Bunuh dia, bunuh. Dengan pedangku, kau tak bisa bunuh aku. Pengkhianat masih berani pura-pura sesepuh. Apa ajaran sesepuh saat beri pedang naga? Sedang kau lupa. Pedang negara. Tentu ingat jika tak membunuh Zhongliang. Tapi kau si brengsek. Tak pantas sebut ajaran sesepuh. Ye Chen, kau ambil risiko jadi Raja Istana Naga. Kirim salep lipit oligo sekaligus. Kau sampah pemalas tunggu mati. Apa hubungannya dengan kata Zhongliang? Keluarga Ye korupsi hukum. Nyawa manusia. Apa hubungannya dengan kata Zhongliang? Apa Tuan Song punya orang? Sungguh tak tahu malu. Kurasa Dewa Perang Naga sudah terkenal. Sampai ngompol ketakutan. Dia ngomong ngawur. Mau kabur dari tanggung jawab? Su Chong, kau buta. Rupanya pedang naga yang kuberi tak layak untukmu. Diam, Yi Chen. Berani menghina kedua Hall. Pedang naga ini menemani ketua Hall selama 10 tahun. Membunuh tak kurang dari 1000 pengkhianat. Hari ini ku habisi pencuri anjing dengan pedang naga ini. Menyapa bersih pengkhianat negara. Baik. Lihat pengabdianmu pada negara. Hari ini ku terima pedangmu. Perhatikan baik-baik. Bisakah pedang ini melukai tuannya sendiri? Xiao Chen, lukamu parah. Kekuatan Sucong sangat tinggi. Sudah mencapai tingkat Raja Ilmu Bela Diri. Song Ping Bagai semudi adapanya. Kau takut ya? Xiao Chen, pedang ini pernah menjadi milik penguasa Istana Naga. Membunuh ribuan musuh. Penuh permusuhan. Energi naga. Bukan sembarang pedang. Legipula, lukamu parah. Menyelamatkanku tak sudah membuatmu kelelahan. Aku khawatir kau tak bisa lawan Longjian dan Sucong. Benar. Diadapan Pedang Naga. Pejaba Junior. Yang Tak Berjaza Bezar pada negara. Akan terluka. Bahkan Raja Ilmu Bela Diri sulit melawan. Jangan gegabah juga. Xiao Chen. Tidak. Ipar, jangan khawatir. Pedang ini tak bisa lukai aku. Tepat untuk semua saksikan. Apakah keluarga Yesensia? Apakah aku, Ye Chen, pemilik pedang naga ini? Yi Chen,
Ini adalah pedang pembantai, sangat kuat. Dit en bas Serangan, Tinkat Raja Shuchong, Kosudamati. Berani sekali. Binatang yang berani merebut jasa ketua Hall. Pantas mati di bawah pedang naga. Terlalu murah untuknya. Dewa Perangsu berdarah. Bunuh dia. Bunuh, bunuh. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh. Pengkhianat berpura-pura pedagang. Matilah oleh pedang naga. Xiao Chen. Baron. Pedang naga dan ki naga di atas telah diaktifkan. Konon pedang naga di atas menyimpan energi naga sejati. Pedang tebas kejahatan. Aktif saat ditegaskan. Berani menyebut diri Tuan Pedang Naga. Tindakan sok jadi pemimpin aula ini. Kini Ki Naga Sejati telah aktif. Anak ini tamat riwayatnya. Aku hampir percaya dia pemiliknya tadi. Ini bukan pedang naga sejati. Ki naga melahap. Shen Er. Shen Er takut pada Xian. Xian, dia tidak hahaha. Chi naga telah aktif. Artinya Ye Chen memang pantas mati. Berani mengaku sebagai Tuan Pedang Naga. Pemimpin aula. Cari mati. Tapi sayang, pedang naga di atas ternodai darah kotor Ye Chen. Sangat disayangkan. Xiao Chen. Diam. Kau masih menyebutnya korupsi keluarga Ye. Berapa prajurit tewas di medan perang? Dia berani mengaku pemimpin aula untuk kuasai pedang naga. Doza Tak Termafkan. Putri, sia-siakan niatmu. Pengorbananmu salah tempat. Korupsi hancurkan negara. Berani-beraninya kau palsukan pemimpin aula setia? Kolamba Putu Ubangan, Dangan Keluarga YE, Ilan. Keluarga Ye difitnah. Pemimpin aula. Leluhur keluarga Ye berjuang di bawah pedang naga. Paman Su tebarkan ajaranmu. Baldaskan kematian Jenderal Ye. Jangan. Dewa kecil masih hidup. Sudah saat ini, masih berhayal. Dia sudah ditetak pedang naga. Kecuali bisa hidup kembali. Kalau tidak, dia benar master istana naga legendaris. Ini dia. Kau benar-benar master. Shen Er. Ini tidak mungkin. Energi pedang naga tak bisa melukainya. Apakah ini benar-benar Hall Master Istana Naga? Bagaimana mungkin? Pedang naga di atas penuh energi mematikan. Orang biasa tak bisa mendekat. Apa dia benar-benar? Ye Chen, Master Istana Naga. Shen Er. Apakah benar Master Istana Naga? Untuk negara, aku harus sembunyikan identitasku. Membuatmu menderita. Bagus. Layani negara. Kami juga bangga padamu. Tak kusangka Xiao Chen ternyata Tuan Istana Naga. Jika kau beri tahu saudaramu, mereka pasti akan tahu. Ini adalah pedang naga. Ini benda pribadi Master Hall. Kau benar-benar Master Hall. Y Shen ternyata Master Hall. Kita baru saja bersikap lancang. Bukankah kau menghina pemilik toko? Apakah kita selama ini salah? Pemilik toko, kau benar pemiliknya. Lalu kenapa kau biarkan keluarga Ye korupsi hingga persediaan militer garis depan menipis? 100.000 prajurit terkubur di tanah. Karena dia bukan Y Shen, Kosangaberani. Kau mencuri cincin naga, memalsukan identitas pemilik, dan tak malu di depan semua orang, lalu menghancurkan harta pribadi pemilik. Satu saja cukup untuk mengirimmu ke neraka. Pantadiu comme mati. Abduan Song. Jika dia berpura-pura. Kenapa pedang naga tak melukainya? Pedang naga di tangannya. Tela Tersemar Nafa Pemili Kasli. Maka energi pedang tak bisa melukainya. Memalsukan identitas pemilik. Sebagai sesepuh, kau berani berbuat ini? Kau memang ingin mati. Tuan Song benar. Dia bisa mencuri pil emas. Tentu juga bisa mencuri cincin naga. Pantasan berpura-pura bodoh 3 tahun. Dia coba kabur dari tanggung jawab. Kerajaan naga bukan sekadar identitas toko. Ini menyimpan rahasia Great Xia. Menyangkut kelangsungan Great Xia kami. Mencuri kerajaan naga. Mengintai rahasia. Ye Chen. Apa sebenarnya tujuanmu? Konyol, melanggar tanah Daxia yang ditetapkan dewa. Kau tak pantas berdiri di sini. Sombong sekali.
dengan pedang naga, di bawah energi pedang naga, masih bisa selamat. Berani mencemarkan kepala aula dengan pedang curian. Yi Chen, Cedra berlutut, dan serikan pedang. Atau jangan salahkan aku meliapaikan hubungan keluarga. Akan kubunuh keluarga ya dengan tanganku. Kaisar bela diri kecil. Dulu aku penjekulian yang promosikan suanu. Masuk kuil dan kirim penasihat. Kau memang sukses. Siapa beri kau keberanian? Berani melakukan Y Shen. Kau benar-benar tidak tahu diri. Tuan Su masih mengingat jasa keluarga Ye di masa lalu. Tidak bertindak tegas. Itu hanya memicu aura pedang naga. Kau pikir bisa menandingi Raja Ilmu Bela Diri? Ah, konyol. Jika Tuan Shu Takanga Mazalalu, dia akan bertindak. Kau akan lenyap dalam sekejap. Xiao Chen, lukamu masih parah. Kau takkan sanggup lawan Raja Ilmu Bela Diri. Jangan memaksakan diri. Keluarga Ye punya hubungan baik dengannya. Jika aku yang merayu, mungkin dia yang harus minta bantuan kakak ipar kedua. Su Chong, aku hargai kesetiaanmu pada Istana Naga, pengabdianmu pada negara. Ku beri maaf berulang kali, tapi kau langgar batas kesabaran. Segera berlutut dan minta maaf. Kau dengar itu? Dia berani meminta Raja Ilmu Bela Diri Shu Chong un truc vers le sud dan minta maaf? Kau pikir diri naga sejati dengan sisik terbalik? Hanya andalkan pil kekuatan. Kekuatan sebatang hio saja. Berani bersandiwara di depan Raja Ilmu Bela Diri. Di mata Tuan Su, kau cuma semut. Pil 9 putaran itu membuatmu overconfident dengan kemampuanmu. Takkan sanggup terima satu jurus Raja Ilmu Bela Diri. Berani-beraninya minta Tuan Su berlutut. Dasar idiot. Keturunan kedua yang memalukan. Hila. Keluarga ia jatuh karena kau. Aku yang akan menghabisi. Memasakkan bencana seperma. Kau tahu artinya jadi manusia? Tahu ada langit di atas langit? Kau hanya, aku pria biasa. Maka akan kutunjukkan langit sejati. Berani. Apa? Bagaimana mungkin? Dia bahkan bisa mengalahkan Raja Pertarungan. Raja Pertarungan mustahil. Lihatlah sepanjang musim panas. Itu adalah sosok paman raksasa. Kenapa Y Shen Tak menggulur Kontongan? Mengalahkan Raja Pertarungan. Bukankah ini Su Chong, Dewa Perang Naga? Bukan inilah petarung terkuat di alam Raja Pertarungan? Bukankah Ye Chen sudah saling mencintai? Bagaimana mungkin dia menang? Hakas sangka pil emas, sembilan revolusimu sehibit ini. Kau terlalu sombong. Dah, ngapain pinjam pil? Kau yang hanya diam memandang langit. Langit tinggi bumi luas. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku akan tepati sumpah majikanku. Hari ini tak kubunuh penjahat perusak bangsa ini. Takkan aku dengar. Membakar esensi darah. Kau tak ingin mati. Dewa Perang Makam apa? Dia terpaksa bakar esensi darah demi bertahan. Membakar esensi darah kurangi usia 10 tahun. Tapi demi kekuatan sesaat. Tuan Shu, apa dia akan mati bersama keluarga Ye? Su Chong. Memperbaiki Dharma untuk Istana Naga, memenuhi harapan ketua ruangan. Akan mati tanpa penyesalan. tata krama tidak jelas. Keluarga ini tak boleh difitnah. Kakak ipar kedua. Yi Chen, biar saja dia mencoba. Baik, akan kubahas secara logis. Shen Xianwei, kau pegang kendali ekonomi keluarga. Tapi demi Ye Chen, leluhur kedua, tak segan korupsi dana militer Ye Jiaju, asal aslan. 100.000 per juri, Ye Jiajun mati, SISIA. Kau harus mengaku bersalah. Sekalipun kau bunuh keluarga Ye hari ini. Akutak Verna Salakan Y Jiajun. Berani kau menyangkal, kalau baju terjelaskan. Dokter bedah isi Jeremy ini, dan lengan baju rusak di medan perang. Selain keluarga Ye kalian, siapa lagi yang bisa? Ini semua ulah Si Hong. Jebak keluarga Ye. Hahaha, ada masalah apa? Untuk bertahan, mereka akan menggigit sembarangan. Kau bilang aku yang lakukan. Bagaimana dengan buktinya? Selama tahun ini aku diam di keluarga Ye. Adi Hatila, kuharap kau sebentar Chen Xianhui. Tak mungkin ada buktiku. Ini buktinya. Pembukuan palsu buatanmu. Semua ada di sini. Bagaimana mungkin ini terjadi?
Kau kira akun palsu yang kau buat bertahun-tahun ini sempurna? Salah. Aku hanya takut ularnya kabur. Aku tak membongkarmu. Su Shen tak boleh percaya omong kosongnya. Wanita ini sudah menyakiti dan menyerah bertahun-tahun. Dia membuat buku kas palsu untuk menjeratku. Ini mudah sekali baginya. Jelas dia ingin lari dari tanggung jawab, mencoreng namaku. Dan dia benar. Buku kas bisa dipalsukan. Ini tak cukup untuk lolos. Kalo Keluarga Y tak melakukanya, ya mementak. Walau aku Chen Qianhui cuma seorang wanita. Tapi aku tak reputasi setia Keluarga Y si bat tak boleh ternoda. Jika kau ingin memaksaku mengaku. Monsla Keluarga Y. Salah besarku. Bunuh saja aku. Kukira aku takkan berani. Mungkinkah keluarga ya benar-benar dikhianati? Su Shen akan membunuhnya. Wanita ini jagonya berkelit dengan kata-kata. Selama bertahun-tahun di keluarga Ye, dia korupsi dana logistik. Aku lihat jelas kejahatan liciknya. Bukti dan saksi veteran sudah di depan mata. Jangan terkecoh olehnya. Shen Qianhui, Kokejam sekali. Membunuh 100.000 tentara Ye. Masih bicara omong kosong. Qianhui, Cepat lakukan apa yang keluarga Ye paksakan. Bicaralah semuanya. Dewa Perang Pedang Naga hanya hukum yang jahat. Takkan sulit untuk gadis seperti... Keluarga Ye tak bersalah. Aku tak bersalah. Jika kau masih tak punya bukti, jangan salahkan aku. Aku punya bukti. Saya punya bukti. Permata dunia naga ini. Dia praktisi naga legendaris. Bisa membedakan yang nyata, pemisah kebaikan dan kejahatan. Jika ada yang berani bersumpah palsu, akan dihukum naga sejati. Kakak kepar, Barony Sumpah Pakai Sensen Naga. Cincin naga memang dibuat dari mata naga sejati. Misterius. Memiliki kekuatan dewa dan hantu. Haha, dia pencuri korup. Berani dia bersumpah. Berani bersumpah. Itu bunuh diri. Berani bersumpah di dunia naga ini? Kenapa tidak? Saya Chen Qianhui bersumpah ke dunia naga. Saya Shen Qianhui dan Keluarga Y. Tak pernah berbua, salah ke Y Jiajang. Jika ada dusta, petir menghantam, mati mengenaskan. Lihat. Dunia naga akan membalas. Seseorang akan celaka. Haha, Chen Qianhui korup tapi berani sumpah. Kau akan mati. Mata naga belum bangun. Buktikan kakak ipar saya jujur. Apa semuanya baik-baik saja? tak ada reaksi di dunia naga. Sampai ini benar. Apa ada yang tak beres? Tuan Dewa Perang, jangan terkecoh oleh mereka. Mereka hanya berakting lagi. Konon dunia naga bisa menilai dewa dan hantu. Tapi hanya pemiliknya yang bisa kendalikan. Kubilang, baik, manakah bukti ramalan hantu naga ini? Tuan Shi benar. Mungkin sama seperti sebelumnya. Cuma tipu muslihat belaka. Tak ada yang tahu keaslian cincin naga. Cincin naga ada di tangannya. Berbagi dia melakukan sesuatu? Yi Chen, kau carry alasan dengan kara hantu? Mimpi. Tak tahu malu. Ko kari mati sia-sia. Ini kata-katanya. Kukira keluarga Yi mulia. Jika begitu, Shi Hong. Barony kau bersumpah ke dunia naga. Kau pura-pura menipu diri sendiri ya? Kenapa aku tak berani? Ya ampun, dia benar-benar jahat. Aku tak percaya dia bisa bicara soal kutukan ilahi. Kalau begitu coba saja. Baik. Silahkan coba. Aku, Si Hong, bersumpah ke kerajaan naga. Tak pernah berbuat salah pada keluarga Yi. Wahahaha, dia mulai berulah lagi. Jangan main akal-akalan di sini, bocah. Sumpah tak bisa diubah meski kau malu. Ini pasti trik Ye Chen untuk kabur. Yi Chen. Kau tak punya bukti untuk membuktikan diri bersih. Jangan salahkan aku neri. Tenang, balasan akan datang. Waha, Yi Chen masih berpura-pura. Kutukan makam APA, menggalikan.
Kerajaan naga. Aku sangat takut. Kau juga mengutukku. Ituhan. Lalu bagaimana dengan balasan? Ayo, kesini. Aku di sini. Karasa kau tak sebodoh itu. Mengerti? Wahaha omong besar. Kenapa aku baik-baik saja? Aha. Dunia naga bangkit. Taruhannya sangat besar. Aku khawatir kepala suku akan marah. Semua dukungan segera. Pembangkit listrik langsung membunyikan alarm level SS. Utusan Angkatan Udara Suzaku titik 3000 pesawat. Buka jalan dengan serbu kawanan drone. Segera menuju Jiangzhou secepatnya. Ini kereta perang 800,000 pasukan makan putih dari padang utara yang liar. Kepong Jiangzhou. Ja. Perintah Angkatan Laut Suanwu 900 kapal pecah es. 1.000 Meriam Atlantiksjager. Aku beri perintah. Bergumpul untuk Wom Jiangzhou. Ambil perintah untuk elit King Long temani Anda. Utusan pergi ke rumah keluarga Ye. Kurasa aku benar-benar melihatnya. Ini kebangkitan naga. Apa aku terkutuk oleh dewa? Dunia naga ini sangat mengerikan. Kenapa aku tidak pernah dengar? Oh, iya, sejarah dunia naga ini palsu. Benar-benar akan ditelan. Sangat menakutkan. Dunia Naga Telememberontak. Artinya, Jihong pembunuh 100,000 pasukan keluarga Ye. Dan seterusnya. Kuliah, api naga membakar Tuan Muda. Tapi baju si Xiao tak rusak sama sekali. Nona Ming, apa tadi kau salah baca? Kau muntah darah. Ye Chen yang serap. Ye Chen berani palsukan pedang surgawi serang aku. Hahaha, kukira dunia naga kena batunya. Si Xiao ini jelas selamat. Y Shen. Kobong Jishu Shen Teru. Kau ingin mati? Cek apakah dia baik-baik saja. Naga, hahaha. Naga. Hahaha. Ini pasti api naga yang membakar 3 jiwa. Jadi, dia bodoh. Bagus. Mata naga sejati di alam naga dapat memurnikan jiwa manusia yang kotor. Dia jadi seperti ini. Artinya jiwanya penuh dengan kotoran. Halau Bejedu, very aku penjelasan. Keluarga Ye dirugikan. Kau dan aku bertanggung jawab atas ini. Tuan Su, kau tak bersalah pada keluarga Ye. Jangan menghina. Xiao Chen. Tak disangka, setelah pedang naga ini ditempa, justru membuat jiwaku luar biasa. Yang kau butuhkan hanya tubuh fisik terakhir, menyatulah dengan jiwa. Aku akan benar-benar menjadi dewa bumi. Hahaha. Yi Chen, kau bajingan. Pasti diserang oleh pedang naga. Tuan Sui, lihatlah jiwanya lemah. Sulit berdiri. Ini jelas harga yang dibayar karena pedang naga. Aku mengerti. Dan serangan balik dunia naga tadi membedakan palsu. Omong kosong belaka. Jelas orang ini pakai kekuatan dunia naga. Hancurkan jiwa Tuan Muda Si. Tuan Song benar. Sepkuat apa pun kajiat jenshenden sembilan putaran. Itu pasti akan berlalu. Tak mungkin dia terluka parah. Melawan Tuan Su dari alam raja bela diri. Satu-satunya penjelasan adalah dia kalahkan Tuan Shu. Itu juga karena kekuatan dunia naga. Pantas kekuatan yang kalahkan aku tadi. Lalu, kekuatan pemilik toko. Ternyata kau pakai kekuatan dunia naga. Xiao Chen, kau baru saja pakai kekuatan pedang naga. Pedang naga Anya, un tukali pedang. Memaksa kekuatan pedang naga. Efek balik. Lebih serius dari pil tubuh emas 90. Dia tahu setelah sebatang hio habis. Efek samping pil. Dia pasti mati. Dia menghancurkan Gucci. Tuan Su, kejahatan ini. Pertama, dia mencuri harta Istana Naga. Dia mencuri pil tubuh emas 9 revolusi dan berpura-pura jadi master aula. Kini dia merebut kembali pedang naga. Dan melukaimu parah. Lalu ingin membunuh di depan Ini sangat mengerikan. Motak Terrain d'Arcan. Dewa Perron, Tolon Bercorban. Dewa Perron,
Tolomber Corban, Takada Pongompunant. Ye Chen, Derkutu Klaka. Bodoh. Ini tak masuk akal bagimu. Pria yang mengganggu keluargaku hari ini mati. Yi Chen, kau pikir bisa berbuat semaumu dengan cincin naga? Uberitau. Kau timbulkan malapetaka bagi keluarga Ye. Cincin naga adalah harta istana naga. Naik turunnya negara. Kecuali sang penjaga. Pengguna cincin naga adalah penjahat. Aku dapat kabar. Dua duta Yin yang sangat marah. Mambawa Pasukan en Pagaja, Jutaon Taradatan. Pasukan 4 gajah, Duta Yin Yang. Pasukan en Pagaja adalah Pasukan Elishia Terkua di Lodara Udara. Pasukan 4 gajah datang. Negara pun bisa hancur. Apalagi keluarga kecil. Dua duta Yin yang ada di Istana Naga. Peringkat kedua setelah Master Aula. Kekuatan superior. Mereka semua realm Kaisar Marshall. Dulu, Tuan Hu hanya memberi nasihat. Langsung naik dari Master ke realm Raja Marshall. HMH. Mereka berdua menghina, menghancurkan keluarga Ye semudah menginjak semut. Ye Chen, saat kau gunakan kekuatan dunia naga, tak kukira konsekuensinya separah ini. Kini jiwamu terluka, luka parah. Mari lihat bagaimana lawan Inyong. Bagaimana lawan Jutaan Pasukan 4 gajah. Masih mau lawan 2 duta dan 4 gajah? Kondisinya sekarang, tak mungkin gunakan dunia naga. Dewa Su sendiri bisa bunuh dia dalam detik. Ini akhir. Situasi buruk. Elit ideologi adalah tentara tak terkalahkan di seluruh Xia. Mereka bisa hancurkan negara. Bukan kita, kelas kita bisa lawan. Nama dua duta Yin Yang bergema seperti guntur. Seluruh Xia mengetahuinya. Jika mereka berdua meremehkan. Takada Mizu Mereka dit Seluru Jiangsu. Khawatir Ye Xia dalam bahaya. Xiao Chen, Sepala, tinggalkan kami. Serahkan saja pada kami di... Tepat. Bagaimana Pan? Kita a Ruperta Encon Arapan, un tube Keluarga YE. Cepat pergi ke gudang ambil ramuan obat. Segera pergi, berobatlah sampai pulih nanti. Bisa bertahan demi keluarga Ye adalah anugerah. Xiao Chen, ayo pergi. Saudari-saudari tercinta, jangan khawatir. Tak ada yang perlu pergi hari ini. Baik pasukan 4 gajah maupun 2 utusan Yin Yang. Sekalapan mereka datang. Mereka hanya bisa sujud di hadapan. Yi Chen kau hila, 2 utusan Yin yang berada di tingkat Kaisar Marshall. Tanpa cincin naga, kau hanyalah semut di hadapan Dewa Su. Berani tantang 2 utusan Yin Yang? Bagaimana jika ada cincin naga? Guru Yin yang ada di tingkat Kaisar Marshall, ditambah 1 juta pasukan. Seba Papin Y Shen, Itu Sia Belaka. Mereka berdua adalah hasil didikanku. Akan kulihat siapa berani berbuat jahat hari ini. Ye Chen, kau masih berani bicara sembarangan. Kote la Mangina Kepala Ruangan. Kami tak bisa biarkan kau hidup lagi. Xiao Chen, pergilah. Kami yang akan menahan mereka. Sudah terlambat untuk kabur. Bunu Siliao. Hetai. Aduh. Astaga. Baik. Apa maumu? Keluarga, Yi adalah keluarga yang sisa. Hingga kebenaran terungkap, tak bisa bertindak. Dia tampaknya mirip dengan sosok pemiliknya. Kena Putu Sampe Jadibodo Kokena la Nagini. Kejahatan apa yang dia lakukan? Belum lagi mencuri obat berharga Istana Naga, dan berpura-pura jadi kepala ruangan. Ucapannya di depanmu tadi saja. Sudah menghina kata-kata duta besar kedua. Takada Pongompunant un tube d'Ozaini. Masih mau lindungi dia? Sushen, kekerkin madam. 2 tuan sebentar lagi tiba. Anda petarung andalan Istana Naga. Mau lindungi sampah yang hina Istana Naga? Bagaimana penjelasanmu? Masih kecil sudah cari kebenaran. Rasanya kau mau mati bersama si bodoh ini. Nanti 2 tuan akan datang. Aku akan injak kau di depan mereka. Gelar Dewa Perang Cincin Naga ini akan habis. Entah bagaimana denganmu. Tak sopan di depan tante kedua. Malah bantu sampai penggina pedang naga. Kala. Suzhong, jangan kurang ajar. Hari ini kau akan aman. Utusan Yin Yang pun datang. Mereka harus berlutut dan jelaskan segalanya. Bagus kau Yi Chen. Masih bicara omong kosong. Utusan Kedua Sudadatan. Mau lihat bagaimana kau mengakhirinya. 2 utusan Sudadeka. Shuchong Belom Bertindak. Nanti keluarga Ye akan kubereskan. Berani. Kurang ajar.
Aku tidak salah lihat. Utusan Yun dan Yang benar-benar ada di sini. Kabarnya utusan Yin, yang adalah tangan kanan penguasa Istana Naga. Setiap dari mereka berada di puncak kekuatan. Hari ini aku lihat banyak petinggi Istana Naga. Berkumpul bersama. Utusan Yin Yang akhirnya tiba. Tampaknya Ye Chen pasti mati kali ini. Temuilah kedua utusan. Mon Kedua Utusan Segera Menangani Panjaini. Aku tak tahu siapa yang ingin Tuan Yang hadapi. Dia Y Shen dari Keluarga Y. Orang ini sangat arogan. Mencuri artefak suci kuil naga. Memalsukan diri sebagai penguasa istana. Teru Mangina Istana Naga. Mohon kedua utusan penggal kepalanya. Demi Reputasi Istana Zamblon. Kau ini siapa? Aku di sini menjaga istana naga bersama. Penguasa istana Fuchen adalah Anda. Pimpin pasukan untuk menyerang. Kepung keluarga Ye. Serang keluarga Ye. Hahaha. Itulah keahlianku. Tuan Song, Anda sangat baik. Dan keluarga Yang, aku ingat. Ini hal mudah. Saya malu menerima ini. Apa kau lihat si bajingan kecil di depanmu ini? Dua duta ini datang karena kau sudah murka. Duta Yin Yang, Guntur mengamuk. Dua duta Yin yang selalu mewakili sang kepala aula sendiri. Jika kau marah, kepala aula pun akan murka. Ye Chen langsung bersujud. Eksekusi di tempat. Sebaiknya kalian yang harus berlutut. Hei, kau masih bicara sembarangan. Kau sudah separah nyawa. Berkali-kali Mangina Kuil Naga, Kini Berani Marai Dua Duta. Kau pikir nyawamu terlalu panjang? Kalian para duta, tenanglah terkait kuil naga. Putraku Y Shen benar-benar tak bersalah. Aku tak bermaksud menghina. Mohon pengampunan. Jago bicara. Kalau sembarangan kaking anjing, bisa pura-pura jadi tuan, lalu bilang tak bermaksud, bisa dimaafkan. Di mana wibawa kuil naga? Bukankah indah? Ye Chen, jika kau cari masalah, kau harus membayarnya. Serahkan kepala, agar Jiang Zhou tak ikut terseret. Kalian duta tenanglah. Aku tahu tak bisa basmi penjahat ini sendiri. Aku terima hukuman. Kurasa yang terkutuk itu kau. Ye Chen, jangan kira bicara bisa selamatkanmu. Hidupmu di tangan tante kedua. Jika ingin jasad utuh, parenti memberontak. Benarkah? Su Lang Sunuan. Ku dengar kalian akan beri aku jasad utuh, benar? Ye Chen kau gila, berani panggil nama depan dua duta. Kalian sangat terlambat. Setelah 3 tahun, tak perhatikan aku? Bawahan datang terlambat. Hormat pada ketua aula. Tuan utusan, saya rasa Anda salah orang. Bagaimana mungkin dia pemiliknya? Ya, benar. Dia cuma pencuri dari Jalan Naga. Mana mungkin dia penjaga toko bijak? Dia sungguh pemiliknya. Lucunya aku sudah 20 tahun menunggu dilayani pemilik. Kenapa kau tak kenali pemilik toko? Ternyata kau, Xu Chong. Berani sekali. Terima kasih selama ini pada pemilik. Tapi berani memukul pemilik? Dia benar pemiliknya. Bagaimana mungkin? Itu mustahil. Andai aku tahu dari dulu, aku tak akan batal menikah. Hancur. Semuanya hancur. Aku bicara terlalu banyak tadi. Ini akhir. Benarkah ini Tuan Istana Naga? Sosok pahlawan tertinggi. Kenapa aku bingung? Ketua Aula, kau benar Ketua Aula. Tak kusangka menghina orang. Ternyata Kaisar Naga Istana. Aku pantas mati. Aku bunuh diri saja. Baik. Kau prajurit setia raja dan negara. Aku sendiri akhirnya tersesat. Lagi pula aku tak menyalahkanmu, hanya dimanfaatkan orang. Dewa maafkan ketidakhormatanmu hari ini. Kita harus layani negara dengan baik. Ini perintah istana. Ayah Xiao Chen. Kau sungguh pemilik? Ya. Seluru Keluarga Y. Hormat pada ketua aula. Hormat pada ketua. Siapapun aku tetap Ye Chen keluarga Ye. Ini putramu. Apakah keluargamu? Xiao Chen kita memang berbakat. Tak usah sungkan, ipar perempuan. Aku Ye Chen punya dendam jelas. Yang baik pada akan kubalas 100 kali lipat. Dia zalimi dan hina aku.
Akan kubalas darah dengan darah. Dengar semua itu? Kulihat ketua aula. Ampunilah hamba. Ye Chen tidak. Tuan pemimpin aula. Ampuni nyawa en bas. Seya buta. Pantas saya mati. Jangan seperti si kecil. Kami tidak bermaksud. Kalian dewasa meski penjahat. Tinggalkan kami. Mengapa kalian berkata begitu? Bilang saja Song Yushi berkuasa mutlak. Identitas raksasa, seperti kursi naga. Bukan level saya, bukan? Tidak, bukan saya. Ini semua omong kosong. Jangan tersinggung. Dasar pengkhianat. Dapat berkah kuil naga. Berani menghujat seperti ini. Saya tidak tahu itu Tuan Tanah. Jika tahu dia Tuan Tanah. Mana mungkin saya berani? Kalian bajingan yang menyesatkan. Saya tidak tahu kalian tak kenal pemimpin Istana Naga. Tapi keluarga Ye kami setia turun-temurun. Dihancurkan orang seperti kalian. Kau hinakan keluarga Ye. Hinakan jiwa pahlawan keluarga Ye. Saat ancam nyawa saya, kalian tak tahu apa-apa. Song Ping, kau pantas mati. Huyat. Hina aula naga Xia Agong. Ini konsekuensinya. Seya buta. Tak mengenali Tuan Ala. Tenanglah, Tuan Aula. Tuan Aula benar-benar menyesal. Kami tak pantas menghina. Mon maafkan kami. Tuan Toko, tenanglah. Wu Tuan Rumah. Bukan hanya saya yang minta maaf. Ban gun. Putri, dulu semua untuk ayah. Tapi tak pernah dianggap sebagai ayah. Kepala keluarga yang bahkan, hubungan kita sudah putus. Mengenai permintaan maafmu, aku tidak memaafkan. Kamu menyakiti aku dan Xiao Chen. Bukan sekedar permintaan maaf biasa. Apa yang bisa menebusnya? Tianui. Ini semua salah ayah. Tolong bantu ayah. Jangan minta maaf ke aku. Yang paling tersakiti adalah Xiao Chen. Jika benar ingin minta maaf, serahkan semua aset keluarga Chen ke Xiao Chen. Keluarga Chen berutan padanya. Baiklah. Aku akan berubah. Shen, ayah salah. Ayah seharusnya tak memperlakukanmu begini. Permintaan maaf apa? Ini cuma tunduk pada kekuasaan. Tadi Camus begitu bersemanga. Suka Mangila atazandan meranda kambawaon. Bukankah ini bagus? Aku. Rui, ayah tak pernah merengek padamu. Ayah, pertimbangkan situasi secara keseluruhan. Pikirkan keluarga Ye. Aku sudah bergabung dengan keluarga Ye. Ini keluarga Ye. Aku mendengarkan Xiao Chen. Ayah Xiaoxu, Kumon. Bicaralah dengan ayah. Warisan ratusan tahun keluarga Xia tak bisa dihancurkan sekaligus. Ayah sudah tahu sejak awal. Kenapa dari dulu? Aku dengar Xiao Chen. Kami juga. Jika begitu, baiklah. Kecuali kepala keluarga Xia, 4 kepala keluarga lain. Chen, Su, Yu, Yang. Cabut jabatan 4 kepala keluarga. Alien Simua, Aset Kadera Benkana Daxia. Ya. Terima kasih, Tuan. Memang pantas junjungan Istana Naga. Begitu ramuan terbaik ini dijual. Ternyata ada 5. Putri 5 kepala keluarga beruntung bisa memilih ketua ruangan. Ini berkah 8 turunan. Luka 5 ipar perempuan belum sembuh. Aku akan menyembuhkan lukamu. Xiao Chen, ini terlalu mahal. Lukaku tak penting. Ini cuma pil regenerasi jiwa. Aku bisa dapatkan dengan mudah. Kakak ipar, jangan menolak. Xiao Chen. Kakak ipar dengar kata ayah, kamu baik-baik saja?
Iya, situasi besar sudah jelas. Kami juga ada yang ingin diberitahu. Jadi ada apa? Ini sup tonik tanduk rusa dan goji untukmu. Minumlah. Bukannya katanya ada masalah, kok jadi sup? Hei, minum dulu. Ah, bicaralah dulu. Tentu saja. Ini. Hei,